Saya juga mulai dari nol. Tadi kalau dari awal saya cerita pendidikan saya sampai 7 kali menekuni S1 yang gagal ya. Bukan satu hal yang mudah, jadi awal-awal bleeding-nya luar biasa sampai akhirnya 2, 3 hari naik saya, alhamdulillah saya lepasin. Saya lepasin pelan-pelan. Yes, resiko memang ada, tapi return-nya jauh-jauh lebih hebat dibandingkan resiko yang ada. Berkarir sejak tahun 1991, beliau dikenal sebagai Direktur Utama LSP Pasar Modal. Teguh dan juga pantang menyerah merupakan moto hidupnya. Selain itu, beliau juga memiliki segudang pengalaman di bidang ekonomi, membuat pengalaman hidupnya tak perlu diragukan lagi. Kini telah hadir di Hidden Masters, Haryajit Ramelan. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Haryajit Ramelan. Thank you. Terima kasih sudah datang ke Hidden Masters, Pak Haryajit. Terima kasih Glenda atas undangannya, luar biasa bagi saya ya. Apa kabar Pak Haryajit? Alhamdulillah baik nih Glenda ya. Mungkin boleh diceritain dulu nih ke sahabat Peraset, Pak Haryajit ini kan mungkin kita bisa bilang the real hidden gem di pasar modal. Udah berapa tahun di pasar modal Pak Kurang Haryajit? lebih saya udah jalan ke 30 tahun ya. 30 tahun Pak, Iya, nggak gitu. bosan kan? Masih asik aja. Masih asik. Oke Pak Haryajit, 30 tahun. Kesibukan sama 30 tahun tuh udah banyak nih kayaknya ya di pasar modal. Ya lumayan, saya masuk mungkin ada 7 perusahaan ya. Wow. Di sekuritas ya. Ada dari Arya Prada, kemudian sampai macam-macam ya. Pernah di Rekapital ya, dahulu sebelumnya namanya Rifan Finansindo. Terus ada lagi Indomitra Sekuritas, itu punyanya Bank Duta zaman dulu. Jadi ke sini akhirnya saya membuat non AB namanya Capital Breed Indonesia yang akhirnya juga coba saya lepas, dan akhirnya saya lebih banyak berkarir di edukasi ya, jadinya jatuhnya edukasi. Kalau sekarang lebih banyak di LSP Pasar Modal. LSP Pasar Modal. Nanti kita ke situ dulu. Siap, Oke, siap. 7 perusahaan itu sekuritas semua Pak. Ada satu aset manajemen yang saya sempat kerja kurang lebih 4-5 tahun, itu di Rekapital Asset Management. Oke, jadi intinya memang bergelutnya bener-bener di sekuritas, di brokerage gitu Iya, ya. sama di Memang mengelola fund. dana gitu ya. Mengelola dana ketika di fund manager ya. Oke. Nah, Kalau di sebelumnya sekuritas enggak. beberapa pekerjaan Pak atau fund manager aja dari awal? Pekerjaan sebagai fund manager tentu mengelola dana ya. Saya bekerja di Rekapital Asset Management zaman dulu ya, itu total ada beberapa reksadana ya, kurang lebih kalau tidak salah alokasi dananya itu sekitar mendekati hampir 1 triliun ya. Wah, usia pada berapa saat tuh Pak? itu di tahun 2004-2005-an, jadi kalau sekarang kelahiran saya di 1969 berapa ya? 1 triliun zaman 2003-2004? Iya, lumayan Besar lah ya. sekali Ya, ya. Emang lumayan. dari awal tertarik ke pasar modal kenapa Pak Haryajit? Sebenarnya sih nggak tertarik ya. Nah. Saya sukanya IT dan cuma memang ada semacam daya tarik tuh mungkin dari orang tua. Orang tua saya polisi, tapi zaman dahulu saya suruh nonton TV yang namanya Dunia Dalam Berita, dan di akhir Dunia Dalam Berita tuh ada namanya dana reksa ya. Nah itu selalu bilang kamu nanti bekerja di sini. Nah, setiap malam suruh nonton, dan setiap 9:30 dia sampaikan nanti kamu bekerja di sini. Nah itu juga mungkin secara alam bawah sadar aja membawa saya ke sana. Saya nggak ngerti, sadar-sadar setelah 10 tahun bekerja, lah ini kan reksadana, dana reksa pasar, oh ini. Karena dahulu tuh ada penyebutan KUS, penyebutan reksadana dan sejenisnya yang waktu itu saya masih SMP. Jadi ya wallah ya, ini bisa seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 30 tahun. Oke, awalnya di IT? Saya ya lama di IT, ada 3 tahun. Tapi kalau pendidikan saya macam-macam ya. Pada S1 tuh saya mungkin ngalamin beberapa perguruan tinggi ya. Berapa Jadi, perguruan tinggi Pak? lumayan banyak ya. Kenapa? Tapi nggak selesai-selesai karena satu enak kerja dan duitnya waktu itu pas-pasan. Karena harus membiayai diri sendiri ya, harus membiayai diri sendiri. Jadi ya kalau punya duit kuliah, nggak punya duit ya postpone ya. Nah itu yang terjadi berkali-kali sampai akhirnya ini kalau seperti ini saya harus jangan orang-orang kayak saya. Maka visi itu yang mungkin saya bisa katakan kenapa saya suka pendidikan itu,
ya karena masa lalu ya, untuk lulus S1 begitu susahnya bagi saya. Tapi akhirnya lulus juga nih S1 Lulus, Pak? alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillah lulus. lulus. Sarjana IT? Bukan, Oh ya bukan? saya lebih ke ekonomi ya. Oh tapi bener nih sesuai Ya, jurusan ya. masternya juga, MM-nya juga sama ekonomi juga, finance juga ya. Oke, baru setelah bekerja akhirnya ke bidang pasar modal. Ya, 7 perusahaan tadi ya? Sebenarnya nggak harus, pada saat itu saya belum lulus ya, belum lulus. Cuma pada saat itu mewajibkan siapapun bekerja kayak sekarang harus pakai license. Jadi yang saya bawa pada saat itu adalah license yang saya miliki. Tapi alhamdulillah ngelamarnya nggak terlalu banyak karena bisa dikatakan saya ditawarin terus ya, di hijack terus. Pak Riyajid, di sana berapa? Mau nggak pindah ke saya? Saya pindah. Nah, jadi kebanyakan begitu. Dan pada saat itu saya belum lulus S1 dan 2004-2003 saya masuk di dalam majalah Prospektif pada saat itu, masuk dalam The Most Popular Analyst. Wow. Nah, itu 2023 ya, jadi lumayan tuh alhamdulillah. Padahal saya lihat lumayan teman-teman semua bisa dikatakan S2, saya sementara saat itu belum lulus S1. Wah luar biasa. Dari IT ke analis itu kan agak jauh nih Pak ya. Sulit nggak awalnya nih beradaptasi atau emang suka nih pada akhirnya? Ya, jadi pekerjaan saya apa ya, lebih sering mendengar ya, ini apa sih saham. Jadi kode sahamnya saya nggak tahu. Tapi pada saat itu dealer, sales, analis tuh selalu berdebat ke situ. Saya akhirnya coba ini apa sih, berapa sih kalau invest. Nah saya belajar dari sana dan ternyata punya daya tarik. Jadi akhirnya ya kayaknya saya nggak hanya jadi IT deh, saya tertarik di bidang ini. Jadi karena dilibatkan, sering datang ke bursa yang masih keker-kekeran. Nah itu sering lihat teman-teman, wah saya harus kayak mereka nih. Itu yang memotivasi, akhirnya saya banyak belajar untuk buku-buku finance. Oke, baik fundamental maupun teknikal semuanya. Ya, saya lama jadi pengajar teknikal juga, ya mungkin ada salah satu lembaga pelatihan saya lama di sana. Oke, sampai akhirnya menemukan LSP pasar modal. Ya, bukan menemukan tapi mendirikan. Ya. Kalau menemukan dicari, tapi ini mendirikan. Oke, itu tahun berapa Pak? Mendirikan sejak dari 2012, tapi izinnya sendiri dari BNSP itu 2015. Jadi kami membangun standar dengan banyak asosiasi pada saat itu dan alhamdulillah sekarang sudah berkiprah dan meluluskan lebih dari 15.000. 15.000. Lebih. Profesi sertifikat berbagai ya? profesi sertifikasi yang ada di industri ini. Oke, kenapa sih awalnya mendirikan LSP pasar modal Pak? Wah ini tantangan ya. Satu tadi ya karena pendidikan ya. Saya yakin bahwa dunia ini akan dilihat dari skillnya. Skillnya ini juga pasti orang ingin yang lebih spesifik. Dan akhirnya saya melihat, kebetulan saya adalah pada satu ketua asosiasi, coba bilang kepada teman-teman, saya coba buat ya namanya CSA, dahulu namanya Certified Success Analyst. Itu yang pertama, bukan LSP. Jadi ketika membangun ini, sekali dua kali pelatihan di UI, Universitas Indonesia, kemudian di UGM, Universitas Gadjah Mada, dua rektor ini, dua profesor ya, ini menyampaikan kepada Pak Riyajid, kayaknya Anda harus ke LSP BNSP deh. Akhirnya coba saya mengarah ke sana dan akhirnya saya mengurus dengan teman-teman rame-rame dan jadilah ini. Jadi pengurusan nggak sebentar, lama ya, itu mungkin 3-4 tahun lah. Cukup lama dan bleeding ya, bukan satu hal yang mudah. Jadi awal-awal bleedingnya luar biasa sampai beberapa orang udah hopeless. Nih jadi apa enggak? Nih jalan apa enggak? Karena untuk dapat izin tuh rintangannya banyak, ya rintangannya banyak. Tapi alhamdulillah sekarang dari 2015 diizinkan Februari, sekarang sudah jalan 2024, artinya udah 9 tahun. Alhamdulillah. Kenapa berjuang sebegitu kerasnya supaya teman-teman pasar modal tuh bisa punya sertifikasi Pak? Saya memandang gini, ya industri pasar orang taunya license dan saya juga suka ya ada license itu WPP, penjamin manajer itu dan saya punya. Tapi apakah hanya cuma ini profesi? Karena gaungnya kalau cuma ini kurang. Sementara yang mau masuk ke pasar modal banyak. Maksudnya profesi di pasar modal bukan cuma 3 itu ya? Bukan cuma 3 itu aja, padahal banyak. Nah makanya saya sebagai analis harus berkontribusi nih. Nah coba memberikan kontribusi. Ternyata bukan hanya saya dengan teman-teman di asosiasi analis, banyak asosiasi yang gabung. Dan akhirnya LSP saat ini sudah mempunyai 7 profesi dengan 24 skema. Wow. Jadi ya lumayan ya. Nah ini sekarang lagi mempersiapkan terdaftar di OJK. Mudah-mudahan OJK bisa memberikan restu nih ya. Mudah-mudahan. Masih dalam perjalanan, Secepatnya kita doain. Ada nggak sih perubahan yang Pak Haryajid rasakan sebelum dulu nih dipermudah dengan adanya lembaga sertifikasi sampai sekarang ada LSP pasar modal?
Ya, alhamdulillah dengan banyaknya orang yang memiliki sertifikasi ini saya senang. Pak Riyadi, saya alhamdulillah sudah diterima bekerja dan ini nggak sedikit. Oh. Jadi ternyata untuk bekerja orang tidak hanya dilihat ijazahnya tapi juga sertifikasi Mhm. profesi. Dan demikian juga perguruan tinggi itu banyak yang happy juga dengan sertifikasi ini dan juga banyak berbagai perusahaan BUMN dan lain-lain juga mengambil. Dan ini saya merasa berbuat untuk banyak orang. Ini yang apa ya? Yang saya katakan bahwa hidup itu kan yang bagus adalah ketika kita bisa berguna untuk banyak orang. Dan saya memandang itu ketika memberikan edukasi ataupun pada saat asesmen, ini yang orangnya tadi misalnya gajinya 5 juta, tapi dengan jenjang kualifikasi, edukasi maupun profesi yang dimiliki dengan adanya sertifikasi kompeten, ini naik. Nah, disinilah saya merasa, wah ternyata apa yang dilakukan kami dengan teman-teman yang ada di LSP Pasar Modal maupun LPK-LPK yang terdaftar ini memberikan sumbangsi yang tidak sedikit bagi majunya para profesional di industri. Oke, dan terus ke depannya juga akan terus Insya Allah, mengakomodir gitu ya insya untuk Allah. para pekerja di pasar Betul, modal. betul, betul. Oke, kita ngomongin soal investasi pribadi. Oh, Ini yang mengerikan ini. ini yang seru nih. 30 tahun pasti banyak nih pengalamannya kan, Pak? Ya, ya, ya. Kalau bicara investasi, saya swing trading ya, lebih ke sana. Kalau dulu ya, kalau sekarang saya udah naruh aja deh, karena aktivitas ya dengan pekerjaan sekarang saya udah bukan lagi sebagai profesional ya, karena juga udah punya usaha, ada beberapa, jadi saya menggeluti usaha, juga ada profesi, dan passion saya adalah juga mendidik ya, memberikan edukasi, dan juga pekerjaannya salah satunya juga sebagai asesor kompetensi. Nah ini saya nikmati dan di sela-sela itu ternyata ada juga yang saya investasikan tadi ya. Saya cuma punya investasi lebih kepada saham, tidak lebih. Jadi belajar ketika saya sebagai fund manager dan dengan mengelola portofolio saham, itu saya pikir memang siapapun kalau kita mau cepat memperoleh income, bukan cepat dalam arti hasilnya ya, artinya ketika kita bisa mengamankan income kita yang kita peroleh tiap bulan, ya salah satunya adalah ke investasi di saham. Kalau taruh di reksadana, taruh di obligasi ataupun di tabungan atau di deposito itu bagi saya pribadi itu agak lambat ya. Sementara kita tahu dengan mendekati atau sudah lebih dari 900 ya emiten yang ada di bursa ini sebenarnya peluangnya luar biasa. Nah, kita bisa memilih, kemudian latar belakang saya analis, jadi saya terus terang dengan kemampuan tersebut memilih saham-saham yang berfundamental. Jadi kalau dahulu swing trading, kalau sebelumnya malah saya trader, bahkan saya juga sempat dimodalkan oleh perusahaan untuk diinvest. Nih saya kasih modal itu 50 juta, habis hanya dengan 1 bulan kali waktu itu ya. Pengalaman dulu. Kalau sekarang udah wise, kita udah tahu beli simpan dan kita tinggal metik. Enggak, ibaratnya seperti menanam, benar-benar menanam. Kalau kita analogikan kita petani, apa yang dilakukan petani? Membeli benih, kemudian menancapkan padinya, kemudian bertumbuh, dari tumbuh itu kemudian diambil padinya. Persis ya. Jadi kita nggak jauh seperti itu. Hanya saja kita bisa dapatkan 2 sumber selain capital gain, yaitu dividen. Kalau emang belum dapat capital gain, ya sudah, kita nikmati dividen kita. Nah ini saya lihat pertumbuhan dari investasi ini lumayan. Yang bisa dikatakan sangat-sangat mengalahkan yang namanya pendapatan deposito, tabungan maupun obligasi. Tapi memang berisiko. Nah, untuk menghindari risiko itu kan ada namanya manajemen risiko ya, dan juga ada yang namanya memvaluasi. Apakah yang kita beli ini sudah murah atau mahal? Nah, dari investasi yang saya beli ya, saya dahulu ya, saya plot misalnya angka sekian. Keuntungan itu selalu saya ambil. Jadi ada untung berapa, jumlahnya tetap sekian, keuntungan-keuntungan saya kumpulkan, kemudian saya jadikan aset lainnya. Saya masih memandang bahwa aset properti, rumah, tanah, gitu mungkin apartemen, itu sempat saya kumpulkan. Itu pure dari hasil trading semua ya. Pak? Wow, luar biasa. Jadi, ya walaupun ada juga sempat jatuh di tahun 2008, ya sekarang kita lagi mau bangkitin lagi aset-asetnya. Nah ya, jadi kalau dulu kan trading, sempat mengumpulkan aset begitu ya. Kalau sekarang kan lebih ke invest. Jadi saya lihat apakah dengan kondisi sekarang properti nyaman? Enggak juga sih, apalagi kalau kita masih punya apartemen kan susah banget ya cari cuan di apartemen. Ya udah kita main di tanah, di rumah. Tapi ya
itu pun masih berat sebenarnya. Jadi tetap yang namanya invest di pasar modal itu masih sangat-sangat menjanjikan. Pak Rajid kan sudah 30 tahun nih bergelut di dunia pasar modal. Pasti banyak pengalaman kan. Nah, dari semua pengalaman itu, mana sih yang paling menarik buat Bapak? Ada satu ya yang cerita sih banyak ya. Mungkin salah satunya dahulu saya ketika ngelola dana, itu bagaimana saya membeli satu aset saham yang saya lihat sangat murah harganya. Bukan dari harga pricing tapi dari valuasinya. Valuasi ya? Ini layaknya pantasnya sekitar hampir mendekati 800-750, tapi harganya cuma 200-an. Jadi saya evaluasi, saya lihat, saya timbang-timbang, ini gila, ini murah banget saham ya. Kemudian saya rutin belinya lama ya, lama dalam arti beberapa bulan ya. Ada sekitar mungkin 2 bulanan gitu, saya tabung terus. Nah, ketika saya sudah merasa cukup, ya pada saat itu dana kelolaan gitu ya, itu ada sekitar 8 miliar lah, 8,5 miliar. Nah, baru di situ saya kemudian saya analis ya, punya teman-teman banyak, suruh analis dan media juga melihat ini murah gitu ya. Tapi saya udah kumpulin tuh barang-barang, saya sudah kumpulin dan benar saja ya, setelah saya beli numpuk dan orang baru ngeh, oh iya, karena kan saham banyak banget ya. Cuma kita harus jeli ketika memilih saham. Jadi ada orang yang pakai technical, ada orang yang pakai fundamental. Kemudian saya pakai semuanya. Pakai technical iya, pakai fundamental, dan semuanya saya pandang murah dan saya beli. Dan orang tuh taunya beberapa bulan kemudian. Padahal saya rasa nggak satu saham ini aja. Dan ketika saya lihat dan saya pegang dan akhirnya saya lepas jeter. Berapa target yang saya lepas? Persis di angka yang saya prediksi itu. Jadi 200-an, 220 kalau tidak salah harganya. Saya lepas di kurang lebih hampir mendekati 750-an lah. Nah, ada satu kejadian, saya cuma tes pasar. Tidak saya selepas 1.000 atau 2.000 lot gitu ya. Nah itu harga satu lotnya masih 500 pada saat itu ya. Nah dianggap pada saat saya jual, asumsi di situ seperti dianggap short sale, barangnya naik. Lah naik. Saya bingung. Yes, artinya saya masih punya stok banyak. Akhirnya 2-3 hari naik, saya alhamdulillah saya lepasin. Saya lepasin pelan-pelan. Yes. Itu dahsyat ya. Jadi kalau kita percaya atas satu saham ya, itu apalagi kita bicara fundamental atau teknikal, pemberitanya bagus, masalahnya juga tidak ada, industrinya bagus, kenapa takut? Kumpulkan di sana. Tapi itu cerita yang bagus. Ada juga cerita boncos. Saya coba membeli saham sama ya. Ketika saya beli, misalnya saya beli 100 lot. Ini ada yang ngikutin, ini beli 50 lot. Saya beli lagi, saya tumpuk sampai ada 3 bulan. Terus begitu. Tapi itu nyes ya, setelah saya jalanin kurang lebih hampir 6 bulan, pergerakannya balik lagi. Jadi seolah-olah saya ngumpulin aja, sampai cukup banyak, seribuan lot. Ini kayaknya nggak bener ini. Karena saya evaluasi yang tadinya bagus, saya pandang kok jadi stoknya di saya. Saya pikir ini saya benar-benar, tapi seolah-olah aja. Jadi di market gini ya, walaupun bagus barang itu ya atau saham yang kita beli, kita juga harus tahu kondisi di lapangan. Liquid nggak nih saham? Kalau nggak liquid juga muntah juga kita kebanyakan. Ketika kita punya dana kan kita harus berputar. Nah pernah saya yang saya bilang tadi, saya membeli itu sampai sekian bulan tidak ada pergerakan, wah ini misi gagal. Akhirnya pelan-pelan saya lepas dan di situ memang saya menderita rugi. Mungkin saya juga ada satu cerita yang menarik ya. Jadi saya itu zaman dulu ya, bukan bicara sekarang sudah ada SID bagus banget. Kalau zaman dulu saya yakin para senior saya atau orang-orang seusia saya di pasar modal tahu itu yang namanya gray market. Nah itu saya pengepul di situ. Jadi dari beberapa pihak gitu ya, saya kumpulkan yang nanti saya pasarkan kepada orang yang punya duit, investor. Jadi saya bukan modal saya. Ada orang dia beli IPO atau dikasih sama perusahaannya tapi nggak ngerti, Pak ini saya punya saham nggak ngerti gimana dah, saya lepas deh, saya beli seharga sekian, saya mau jual sekian, saya akan hitung, oke. Kemudian ibu bapak bisa kumpulkan, bisa. Nah begitu dikumpulkan saya akan cari musuhnya. Di situ aja kadang-kadang ada duitnya lumayan.
Saya pernah cuan beberapa kali di berbagai saham. Salah satunya saham Bank BUMN pada saat IPO itu satu sendiri saya pribadi jatah saya dapat 400 juta pada saat itu. Itu satu saham. Artinya tanpa modal ya, tanpa modal pada saat itu gampang banget. Jadi ini saya lakukan mungkin dengan teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi ini masa lalu. Jadi dulu untuk memperoleh income, pendapatan dari pasar modal tuh banyak cara. Salah satunya dari sana. Kalau sekarang udah nggak bisa. Peraturannya agak ketat ya. Kalau kita lihat kemudian juga membeli saham ya harus jadi investor. Sementara dahulu kita tanpa itu aja bisa. Nah itu saya lakukan. Kemudian kalau bicara boncos ya tentu 2008 banyak yang kena. Nah itu saya juga korban juga. Jadi bagaimana saya berat, tidak punya uang ya. Semua ada saham-sahamnya hancur semua. Sampai mungkin harganya udah 50. Ya udah menjadi penonton ya. Padahal pada saat itu seharusnya kalau punya uang itu juga bisa kita top up lagi. Tapi emang nggak bisa. Dan akhirnya ketika rebound itu juga terkendala. Artinya gini teman-teman, jadi ketika kita sudah punya portofolio, jangan lupa sisihkan sekian persen. Pada saat market kembali bergairah, kita bisa masuk. Itu kesalahan saya, total masuk di sana semua, tidak punya cadangan untuk peluru untuk membeli lagi. Ada lagi yang menarik ketika saya juga jadi pengelola gitu ya, membantu investor, bagaimana saya membeli berbagai saham-saham yang namanya LQ45. Karena acuannya di LQ45. Jadi saya harus membeli LQ45. Dan saham yang saya beli LQ45 boncos semua. Itu aduh. Jadi balik lagi, walaupun sudah diberikan acuan yang begitu bagus, bahkan namanya orang dulu nyebutnya LQ45, ternyata ya kita lihatlah sekarang bagaimana saham-saham yang namanya LQ45 juga banyak. Nah itu kejadian, saya ngelola pada saat itu, wow. Jadi memandang tidak semua seindah warna aslinya. Tidak semua yang namanya saham blue chip itu benar-benar blue chip, bahkan jadi black chip ya. Jadi gelap sekali dan itu pengalaman bagi saya. Jadi tetap kita harus tahu yang namanya industrinya bagaimana, global marketnya bagaimana, kondisi makronya bagaimana. Jadi nggak sembarang walaupun itu sudah dipandu namanya LQ45 itu juga bisa menjadi masalah ya. Kalau kita tenornya terbatas, kalau cuma tenornya 1 tahun aja, membeli saham itu jangka waktu yang sangat pendek. Pak Rajit bisa kasih tips nih untuk sahabat beraset dengan pengalaman Bapak, tips-tips untuk investasi buat yang baru pengen mulai. Baik, sahabat Mirai Aset ya, ini satu hal yang saya bisa katakan tidak ada sesuatu yang instan ya. Saya juga mulai dari nol. Tadi kalau dari awal saya cerita pendidikan saya sampai 7 kali menekuni S1 yang gagal ya. Nah ini akhirnya bisa tuntas. Jadi ini perjalanan dari pendidikan saya pikir ini investasi saya yang cukup panjang. Nah kalau bicara investasi, kalau diceritakan bahwa oh, ini kita bisa untung besar segala macam, tidak ada prosesnya. Pertama kalau bagi saya adalah sahabat Mirai Aset harus tahu produknya, harus tahu sahamnya, harus tahu industrinya dan bisa menganalisis. Kalau kita bisa menganalisis technical fundamental itu pun belum cukup ya. Juga harus tahu banyak informasi. Ketika kita tahu informasi kita enggak pelajari lebih jauh, ada right issue dan sejenisnya, atau misalnya di tengah jalan ada perusahaan yang tiba-tiba ada berita negatif, tapi kita yakin terhadap fundamental technical, itu bisa jadi informasi itu malah juga bisa membuat turun. Jadi beda ketika kita bicara investasi lain. Kalau misalnya kita beli properti, nggak perlu tuh ya kita analisa jauh. Tapi kalau yang namanya saham perlu belajar banyak. Kenapa? Resiko memang ada, tapi returnnya jauh-jauh lebih hebat dibandingkan resiko yang ada. Baik Pak Haryadit, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke segmen games ya Pak. Oh ada segmen game juga. Ada dong. Oke, sebelum kita games, apa definisi sukses untuk Pak Haryadit Ramelan? Ya, saya melihat satu adalah ketekunan. Ketika kita menjalankan satu bidang, tekun di situ. Kedua adalah network. Ya. Tekun, network, dan juga knowledge. Knowledge ini bertumbuh terus. Jadi nggak bisa kita nggak berhenti belajar. Ya. Leher ke atas iya. Dan yang paling penting adalah attitude. Ketika ini kita kuasai, maka kita insya Allah akan sukses. Luar biasa, terima kasih ilmunya Pak Haryadit. Sama-sama, terima kasih. Kita ke segmen games ya Pak. Oke. Seru nih, lawannya Glenn. Belum tuh Pak, saya sering kalah juga. Games kali ini kita kata dengan awalan. Jadi nanti host akan memberikan, hostnya bukan saya, ya dari tim produksi bakal ngasih awalan kata. Nanti kita sambung-sambungin Pak. Boleh. Oke.
Kata pertama, pu. Punya. Pulang. Pusaka. Puas. Putu. Pusaran. Putri. Putra. Puser. Apa tuh, Pak? Apa lagi? Kan saya kalah tuh, Pak. Oke, gitu Kata lanjut. kedua, gar. Garam. Garda. Gardu. Garuda. Garden. Bahasa Inggris boleh? Tidak boleh. Oh salah, saya nggak tahu ya. Oke. Ya sorry, kalah satu-satu. Oke. Oh jadi bahasa aja kita ya, oke. Kata ketiga, ban. Bandel. Bandar. Bando. Bantal. Bantai. Banyak. Bantu. Banam. Oke. Terima kasih banyak Pak Oke, Deddy atas thank you. waktunya. Sukses selalu. Sama-sama. Wah seru nih gamenya nih. Sahabat Wirasat, itu dia tadi episode Hidden Masters kita bersama dengan Pak Harijit Ramalan. Jangan lupa kamu subscribe ya ke YouTube channel kita di Wirasat Sekuritas. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Sahabat Wirasat, kita akan ketemu lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Bye.